Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, kita di dalam kehidupan ini terkadang ada yang mendapat kesenangan dan ada juga yang mendapatkan kesedihan. Ketika seseorang mendapatkan kesenangan, dia akan merasa bahagia. Dan juga mungkin dia akan tertawa. Akan tetapi ketika seseorang mendapatkan kesedihan, maka hatinya akan merasa menderita, sehingga mungkin saja ketika dalam suasana seperti itu dia akan menangis. Akan tetapi ada juga orang yang mendapatkan kesenangan juga menangis. Jadi tidak melulu orang yang mendapatkan kesedihan, mendapatkan penderitaan, menangis. Akan tetapi orang yang mendapatkan kebahagiaan pun juga ada yang menangis. Menangis adalah melahirkan perasaan sedih, kecewa, menyesal, dan sebagainya, dengan mencucurkan air mata serta mengeluarkan suara terseduk-seduk, kemudian menjerit, teriak, dan sebagainya. Menangis merupakan sebuah luapan perasaan seseorang. Sebab menangis itu berbagai macam. Ada yang karena bersedih hati, misalnya karena putus cinta, orang yang disayang dan dihormati meninggal dunia, atau putusnya hubungan suami istri. Bisa juga menangis itu karena merasa tersakiti dan terzalimi oleh orang lain yang lebih tinggi pangkat dan kedudukannya. Selain itu, menangis bisa juga karena senang dan bangga karena prestasi dan kesuksesan serta mendapatkan penghargaan dan kehormatan dari orang tertentu karena prestasi atau hasil kerja atau usaha yang telah dilakukannya. Bahkan ada yang menangis itu direkayasa karena ada sebab tertentu yang ingin diraihnya, seperti menangis dalam drama, kemudian sinetron dan film. Dan di dunia nyata pun tangis rekayasa itu juga ada. Orang yang seperti itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Di hadapan kita
dia menangis sedih. Akan tetapi di belakang kita dan di dalam hatinya bertolak belakang dengan apa yang telah dinampakkannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada orang-orang yang munafik ini bahwa Allah mengatakan, biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Artinya, maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, tangis yang seperti itu merupakan tangis yang tidak tulus. Dia menangis supaya dikatakan ikut bersedih terhadap peristiwa yang telah terjadi. Akan tetapi di hatinya ia merasa senang dan bahagia terhadap kejadian itu. Serta boleh jadi dialah sebenarnya pelaku utamanya, sehingga orang lain mendapatkan kecelakaan serta bencana akibat olahnya yang menyebabkan kesedihan yang mendalam. Perbuatan yang seperti ini bisa terjadi di mana-mana dan boleh jadi di sekitar kita pun juga ada kejadian yang seperti itu. Maka untuk itu kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang memiliki sifat munafik seperti itu. Jangan sampai kita yang menjadi korban yang dilakukannya. Hadirin rahimakumullah. Menangis karena sedih itu merupakan hal yang biasa. Semua orang kalau hatinya sedih, air matanya akan keluar, akan menetes. Semua itu bisa disadari dan juga tanpa disadari olehnya. Semuanya berjalan tanpa direncanakan dan difikirkan. Dia berjalan secara spontanitas. Semakin sedih yang dirasakannya, maka air mata yang mengalir pun juga menjadi deras. Begitu juga dengan prestasi, penghargaan, dan kesuksesan yang telah didapatkannya. Setiap orang pernah mengalami kesedihan dan kesuksesan ini. Entah bagaimana kesedihan dan kesuksesan yang dirasakan dan dialaminya itu. Dari situlah derai air mata pernah mengalir, baik dalam sepi maupun di dalam keramaian, baik sendiri ataupun di tengah orang banyak. Derai air mata ada yang mengalir deras dan ada juga yang mengalirnya hampir tak terlihat. Yang tampak matanya merah dan berkaca-kaca. Hal seperti itu pun juga dikategorikan sebagai tangisan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu, dan dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 42 sampai 43. Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka.
dan bahwasanya kepada Tuhan mulah kesudahan segala sesuatu, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kesedihan dan kesenangan kepada manusia. Rasa sedih dan senang yang dirasakan manusia merupakan pemberiannya. Tidak ada satupun di antara manusia yang bisa memberikan kesedihan dan kesenangan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka mereka akan menyungkurkan wajahnya seraya bersujud, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan bertambah khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yahirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Artinya, katakanlah berimanlah kamu kepadanya, dan atau tidak usah beriman sama sekali bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kiranya yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Air mata yang mengalir dari matanya kemudian membasahi pipinya merupakan wujud dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika wajahnya tersungkur untuk bersujud, disitulah tangis keluar dari air matanya. Rasa khusyuk begitu terasa sangat mendalam di dalam jiwanya. Rasa dekat dan ingin bertemu dengannya menggetarkan hatinya, sehingga tak terasa air matanya mengucur deras sambil membasahi pipi dan sajadah sebagai tempat sujudnya. Waktu sujud merupakan bentuk kedekatan seorang hamba dan Tuhannya. Memohonlah, mengadulah, minta ampun dari segala dosa yang selama ini telah diperbuat. Kalau ada waktu itu air mata keluar dengan sendirinya, berarti dia telah betul-betul dekat dengannya. Subhanallah. Untuk itu, menangislah ketika dahi sujud di hadapannya. Ketika kita sujud tersungkur di hadapan Allah, disitulah kedekatan kita kepada Allah sungguh sangat terasa. Terkadang ketika dalam kondisi seperti itu, air mata mengucur tanpa terkendali. Dengan begitu, kita akan merasakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, menangis merupakan bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.